Sayyidina Muhammad wa Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumil ba'd. Kita lanjutkan. Tapi pemanasannya adalah topik yang sepenggal pertama. Jadi istri menjadi istri damai. Tentunya pertama kalian berbenah dong menjadi orang yang soleh, yang baik. Tapi ternyata biarpun kalian baik, kalau ternyata kalian salah mencintai, kebaikan kalian akan menjadi hancurkan. Jadi targetnya adalah suami yang soleh, suami yang baik. Amin. Dan ayo kita merangi hawa nafsu dan kesombongan dan kebodohan yang merasa punya peningkatan yang sudah menjurus pada haram. Alhamdulillah, mungkin bukan hanya karena tukar menukar buku yang tidak pantas dan sebagainya. Dia telah mengajari usahanya. Jangan mau dengan orang-orang seperti itu yang tidak takut kepada Allah sekali, sangat mungkin tidak takut kepada Allah. Yang melakukan kehinaan, apabila yang orang berzina sekali, selagi tidak segera tobat, mungkin dia 2, 3 dan seterusnya. Maka tadi gue ingatkan, Mbak, semoga tidak ada di sini misalnya yang terjerembab, terjerat dalam beratnya memilih yang terbaik karena memang sudah terlanjur dinodai. Ini banyak kebodohan. Seorang perempuan sudah terlanjur dinodai, malah dianya semakin terikat dan terikat karena dia tidak menggunakan akal cerdas. Dia punya banyak kekhawatiran tentang pukul di sebelah dan sebagainya dan sebagainya, sehingga dia susah untuk mengambil langkah berpisah menuju kemuliaan, sehingga akhirnya dia akan tetap mengikuti kebodohannya sampai kehancurannya. Kebahagiaan sudah tidak ada lagi setelah. Baik, maka siapapun, jadi tadi ada 2 model. Yang pertama adalah yang tadi yang masih kosong plong dan masalah alam. Sudah terlanjur terikat, ayo. Pasti kalau dia orang baik dan mungkin sudah terlanjur baik yang sesungguhnya, baik dengan akalmu yang menilai, bukan urusan kamu terlanjur cinta. Memang dia baik, secara benar-benar baik, sudah berpikir melangkah kepada meresmikan jalinan. Dia begitu dalam bahaya karena sudah tidak jujur lagi dalam menilai. Dan alangkah banyaknya orang semacam itu terlanjur cinta sudah tidak bisa melihat mana yang baik. Sampai ditanya, ya nah, kenapa orang mau dengan dia, apa sih kelebihannya? Dia kirim malu, tidak ada kelebihannya, hanya terlanjur terikat dengan janji. Kemudian yang terakhir tadi yang terlanjur mohon maaf, jalinan lebih jauh lebih dalam lagi dengan Allah Maha Pengampun, yang punya pengalaman kotor dengan laki-laki. Allah Maha Pengampun, selagi dia menyesal betul dan berjanji dan menghilangkan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan permasalahan itu, kenangan apapun, hadiah apapun, buang notin pun segala, Allah Maha Kasih dan Allah akan tutup aib semuanya. Allah akan ganti kehidupannya lebih bagus lagi. Tapi kalau dia masih mengintip-intip yang haram, Allah tidak akan tutup. Karena Allah sitir, Allah Maha menutup aib, Allah Ghafur, menghapus dosa. Maka menghadaplah kepada Allah, tinggal berperanlah sebagai wanita solehah yang tidak akan kenal kehinaan. Lagi-lagi mas banyak jutaan manusia. Kenapa harus dengan dia yang telah kurang ajar, telah menodai ibu apa itu? Kok bodoh banget kamu begitu? Ini ilmu. Ini ilmu yang sering dilupakan. Ini langkah. Tapi setelah itu menjadi seorang ibu, seorang istri yang idaman dia. Kamu solehah, kamu berbenah, kamu menjadi baik. Kemudian bertemu dengan orang yang mengerti tentang kebaikanmu, sehingga ada menghargai orang lain. Seorang perempuan menangis dan tidak terang positif karena hati. Rupanya suaminya adalah orang yang biasanya berkotoran.
Makanya dia sampaikan, kalau kamu menyatakan dengan HIV rendah, karena HIV itu ujungnya mati orang sakit, mati saya mati. Tapi tidak tahu ujinya yang mereka. Jadi ada kotoran, ada kotoran, jangan sampai ada kotoran masuk ke air. Syahwat, kebodohan, hilang. Hari ini jadi orang cerdas semuanya, amin. Kan kiranya dia seorang perempuan sudah umur 10 tahun, umur 60, umur 40, umur 60, 57. Ya istilah reuni. Sudah lama berseminggu ini, sudah kakek nenek sampai cucunya ditinggal, nangis cucunya melihat kelakuan nenek. Kok bisa sekarang? Jadi kalian harus waspada, jangan mudah komunikasi dengan laki-laki, karena laki-laki dengan perempuan psikologinya itu harus terhubungi negatif dan positif. Apalagi punya dengan laki yang level atas nama agama, itu selalu lagi seorang wali juga mirip PA-nya sudah semakin lagi. Kalau ada orang hebat gak akan mau begitu, langsung mau menikah dengan aku. Tapi ternyata main-main ini besar saja. Dan programnya adalah perempuan. Sepanjang Buya menempatkan diri Buya di tempat orang bertanya, belum pernah dia menemukan seorang laki-laki menangis, mohon maaf Buya, saya telah dia menghamili orang. Yang banyak adalah perempuan menangis. Kasihlah kalian selamanya dengan berhati, dengan suami yang sekarang. Amin. Yuk, ini sudah hatinya teratur ke bawah dengan si dia. Enggak ada yang ngaku. Tuhan, langsung ditinggal. Gak ada perlunya, jujur. Kalau kalian jujur dengan dia, akan ketemu yang baik. Percuma kalau kalian bukan baik, akan menyiksa kalian. Menyiksa, kalau boleh malah sama cinta. Si Kia itu apa? Si Kia itu tadi apa? Si dia. Ya deh. Yang punya ikatan hati dengan si dia. Dan jujur nih, dia akan makan dulu ini sebab untuk menjadi bawahnya ini adalah dari situ. Untuk menjadi ibu panutan itu dari situ. Bagaimana seorang anak bisa menjadi baik melihat ibunya ditempeleng sama suami bapaknya? Bagaimana menjadi ibu anak yang baik menjadi ibunya bukannya dolimi sama bapaknya? Tak bisa. Biarpun katanya ibunya soleha, baik, benar, tahajudan ini, tapi bapaknya suka mempelengi, dia dendam sama ayahnya, jadi anak ibu durhaka sama ayah. Nah ini tuh, jangan main-main. Maka justru ini terpenting adalah memilih pasangan. Jadi ternyata perlu diasah kecerdasan ini. Sebab banyak kita temukan subhanallah, ada seorang kita dia ditawarkan lebih bagus lagi dan dia bisa. Hanya dia bahkan ngomong kalau dan dia dan dengan dia itu dia tidak nikah. Bodoh. Orang hebat tidak begitu. Wanita hebat tidak begitu. Wanita hebat tidak ridho Allah. Wah pilihannya manusia sejahtera, enak banget. Gak diterima sama dia, para PDN. Besar itu. Bagaimana? Pisang goreng nggak PDN. Makanya belajar kalau Jawa Timur itu khas. Dunia, orang PDN. Orang PTN apa? Kaki loh. Sekarang kita lanjutkan sederhananya keinginannya saja. Bagaimana menjadi ibu panutan? Dia akan kembalikan ke rumah. Rumahmu, biarpun sekarang masih dalam rencana, terserah rumahmu hari ini kayak apa, apakah dia api atau kesejukan, terserah. Yang penting kalau ingin membangun rumah di dalamnya anak-anak yang baik, pastikan rumahmu rumah cinta, rumah keindahan. Inilah topik kalau kalian ikuti pengajian Buya di akhir hari 2 bulan 4 bulan terakhir ini, dia membangun keindahan. Bagaimana jadikan rumah kita rumah cinta? Tentunya rumah cinta ini yang di dalamnya adalah macam-macam keindahan, mulai dari seorang suami tidak ada yang membentak istrinya, tidak ada istri membentak suaminya,
tidak ada caci maki, tidak ada ngangkat suara, tidak ada dikit-dikit cemberut seperti ibu-ibu yang di sana. Itu jangan dianggap sepele. Anak langsung tahu, mama lagi marah tuh. 3 hari, 1, 2, besok baru 1. 3 hari itu baru kenal. Terus jangan dianggap sepele. Apalagi ada sebagian perempuan kalau sudah ketemu suami langsung sudah sakit. Pada model ini dia tidak cerdas. Dia ingin merayu tapi caranya salah. Tadi ini waktu suami mau masuk itu kemudian ketinggalan kuncinya motor. Waktu masuk dia istrinya lagi main-main. Akhirnya kuncinya ketinggalan motor, balik lagi langsung bunyi istrinya. Langsung masuk langsung. Itu adalah penghancur. Perempuan seperti penghancur. Karena mengajar kebohongan di rumah tidak ada keurusan. Itu nanti kalau menjadi seorang ibu seperti yang kita temui, seorang ibu yang kalau main dia sama anaknya itu langsung pura-pura sakit. Sampai kebetulan anaknya kok baik-baik dan cukup. Dia mengatakan gimana dia tentang ibu saya, kenapa? Ibu saya tidak sakit. Cuman kalau kita lagi kumpul anak-anaknya langsung pura-pura sakit. Nah, sampai kita dengan anak-anak dengan abang-abang lainnya sudah bersepakat, sudahlah. Sedekah kita pada Umi adalah dia sudah nginepkan di rumah sakit, anggap saja nginep di hotel. Selalu di rumah sakit. Untung anaknya baik. Kalau anaknya tidak baik, benci pada ibunya. Lalu berkata ibu pura-pura. Itu berangkat bisa menjadi seorang istri. Mana mungkin dia akan menjadi istri teladan yang baik bagi anaknya. Sama seorang suami juga begitu. Suami yang baik kadang-kadang pulang ke rumah bawa tas kecil nggak pamer capek. Itu laki-laki cerdas, capeknya tinggal di halaman rumah. Masuk dengan segar. Lalu mau bepom bensin dulu, rambut dibasahin, wangi, sikat gigi. Masuk ke rumah dengan senyum, dengan sapa. Cari di mana istri saya, di mana? Istrinya kita sembunyi balik itu. Katanya suaminya gue bilang dicari. Kasian. Kayaknya kalau ketemu mesra, pokoknya nggak ada kesepakatan. Akhirnya suami, ngapain di situ bang? Ya Allah, nasib itu. Makanya mesra itu dilatih. Kemesraan, perlu seorang suami. Oke lah suamimu dia nasihati nanti, kan dengar. Ini bab istri. Rumahmu rumah cinta. Nggak ada perlunya seorang perempuan angkat suami. Jadikan suamimu itu adalah kalau patuh menjalankan tugasmu adalah karena mencintai. Begitulah seorang istri, jadikanlah jika engkau menjalankan suatu karena mencintai suami. Ada dia dua model wanita. Di saat suami datang dia akan kokoh-kokoh bagi pas belanja kesukaan di suami. Kenapa kok begitu kokoh-kokoh? Kenapa? Dia takut nanti suamiku suka marah kata teman. Enak gak begini? Enggak. Atau satu juga ke kokoh-kokoh. Kenapa kokoh? Suamiku datang, kamu. Beda. Padahal sama-sama jalannya kencang, cuma beda rasa. Yang satu karena takut dengan suami, yang satu karena cinta dengan suami. Sama seorang suami itu juga kalau disuruh sama istrinya, ada daripada cemberut, yang istri daripada cemberut, iya, pergi. Tapi kalau saya apalagi, saya cukup, oke. Sampai di tempat itu di kos saya nih, apalagi ini ada Allah. Itu yang perlu kita hadir itu. Bagian rumah kita rumah indah, ini nggak bisa setahun. Perempuan dididik marah sama suami marah sama istri. Atau itu apa? Memang ada marah, tapi kalau jangan dibalas. Suamimu manusia, ada hawa nafsunya. Tiba-tiba marah, angkat suara dan sebagainya. Jangan diikuti. Apakah coba yakin rumus? Apakah bisa diterima rumus ini? Kalau suami marah, istri ikut marah langsung diam suami? Atau bapak panas? Loh kenapa kok kamu harus ikut marah juga? Emosi. Itulah. Dan sama emosimu juga buat emosi istri suamimu ya. Jadi sebetulnya itu akan penyakit pulang memang. Kalau memang di sebuah rumah tangga ada suka ngangkat suara itu tak dia adalah penyakit induk akan beranak pinak. Istri suka cemberut marah-marahan. Akhirnya apa? Sang istri suka marah-marah dan sebagainya, digilir marah. Suami stres kena mental juga, suka marah juga. Akhirnya apa? Anak kena semuanya. Rumahnya rumah marah-marah. Kalau ini serius ini, ayo yang indah.
Sehingga yang dilihat oleh anak apa? Katakan, oleh anak ibu dan ayah kompak dalam cinta, dalam kasih, dalam kemesraan. Anggap saja anakmu buka kamarnya, melihat kalian, kamu dengan suamimu di meja makan sambil kita suap-suapan. Oh, apa yang ada dari seorang anak? Kagum, hormat, cinta. Mikir kalau langgar ibu. Kalau saya langgar ibu, ayah bermama. Kalau saya langgar anak, tertanam di hatinya kekaguman. Kenapa? Lihat ayah ibunya kompak. Tapi itu orang sebelah tuh lihat. Anaknya keluar kamar, lihat ayahnya. Waduh, itu drama gak beres-beres. Dan sudah selesai. Anaknya dia. Coba, kalian belajar serius ini ilmu jarang diajarkan. Hanya pemikir tadi duit, besok berantem, balik lagi ke Hongkong. Ini gimana hidup begitu? Belum lagi dibodoh-bodohin sama suami. Kalau kalian enggak, kan suami kan baik semuanya. Ada. Sengaja suaminya bikin kesel, bikin marah, biar pergi lagi dia. Sengaja itu, karena dia cerdas dia. Kalau saya manja-manja, kayaknya betah di rumah ya. Habis itu dan cara bikin masalah, pergi. Enggak, lagi asik. Makanya kamu harus cerdas juga. Baik, rumahmu indah. Suami, gambarannya seperti itu. Nanti semoga kalian bisa pulang. Harus kamu wujudkan keindahan. Anggap saja begini. Kemesraanmu kepada pasangan harus kamu tampakkan di tangan. Agar jadi panutan bahasanya. Keindahan harus diciptakan. Saling menghormati agar mereka tahu. Kalau engkau menghormati suamimu, suami menghormati kamu. Ibaratnya bapak ibu duduk di kursi, anaknya pulang sekolah. Sang anak tiba-tiba mau saling dengan ayahnya. Di saat mau saling dengan ayah, tiba-tiba ayah menghindar, tangannya diangkat. Sayang, anak soleh, pintar. Kata Nabi Muhammad, ibumu 3 kali itu ayah. Ke ibu dulu sayang. Langsung diangkat ke ibunya. Umi mau salaman. Uminya sudah menghindar tangannya. Bentar dulu sayang. Di rumah kita imamnya adalah ayah. Sana ke ayah. Sang anak bingung, tapi di balik bingung adalah kagum. Ini adalah hal yang harus wajib kalau Anda ingin menjadi anak di depan hari. Panutan dalam apa? Panutan anak untuk menghormati suami, panutan suami, panutan anak untuk menghormati istri, ibunya. Pokoknya harga mati deh, nggak ada cekcok, nggak ada ribut di rumah kalian. Kalau kalian masih mempertahankan emosi, ada. Dan mohon maaf, nasihat Buya ini tidak berlaku pada 2 manusia. Jika kalian 2 manusia ini segera keluar, buka itu. Pertama adalah orang yang tidak pernah mengoreksi diri, hanya nyalahkan pasangan. Bukan belajar untuk dirinya sendiri, ini model. Sehingga kalau dengar ceramah itu kebanyakan pasangannya, hanya karena tempatnya berbeda. Kalau jajar bareng misalnya, suaminya sama istrinya, jajar bareng begini, ibu yang ngomong, suami harus begini, istri harus nyimak, dengar tuh. Model begini gak bisa bener. Suaminya pun juga enak, tahu. Atau lagi sang suami, sang ustaz lagi ngomong, istri yang baik harus begini, atau lembut ini. Ini biasa model ini. Itu adalah kelihatan sederhana, akan tapi itu watak. Jadi bukan ingin berbenah. Kalau hadir pengajian bukan ingin berbenah, koreksi suaminya kok. Dia koreksi dirinya sendiri. Orang begini nggak salah. Sehingga kalau disalahkan abang juga sih. Abang juga, gitu kalau salahin. Padahal kalau hebat, ya kamu jangan begitu udah nggak baik. Abang, aku kira abang dulu sebelum nikah ganteng, tapi sekarang kira ingatkan aku kakak ganteng. Itu dong. Jadi beri motivasi masyarakat untuk berani mengingatkan kita. Jangan lihat kenapa juga gitu dari kemarin tuh. Ayo yang begitu kan, doain biar sembuh. Jelek itu tak jelek, kalau ini kita menemukan problem tuh gitu. Kalau diingatkan bukan insaf. Padahal bah kita Nabi Adam kan. Nabi Adam bisa makan buah kulti, diingatkan langsung Rabbana dzalamna, saya dolim, saya salah ya Allah. Itu iblis diingatkan karena hamba pada Tuhan maka Adam. Ana khairun minhu. Oh lebih bagus. Ini modelnya.
Ada iblis pakai, sekarang banyak iblis pakai kerudung. Diingatkan suami kan itu sama suami itu begitu. Kalau saya suami ini makanya biar gerakan ini. Suami itu loh. Kalau masalah kadang istri bikin mahal dan sebagainya, itu memang istri dunia. Nanti kalau sama-sama masuk surga, di surga nggak ada. Dia punya hawa nafsu, punya permasalahan. Di saat pasangan punya permasalahan, jadilah kau menjadi harus berkorban jadi. Suami punya permasalahan. Tetapi bukan berarti kita menambah masalah di atas masalah yang sedang dihadapinya. Jadi makanya kalau lagi marah, istri marah. Sudah marah dulu. Masuk ke kamar. Ya, assalamualaikum sayang. Masih ada enggak sebelumnya? Kalau sudah enggak ada, abang mau keluar dari kamar sih. Kalau masih ada, abang mau tidur. Ayah. Betul. Ini adalah perspektif sederhana sekali. Kalau kalian misalnya marah sama suami, dan sudah jangan dilawan. Pergi aja. Ya, assalamualaikum sayang, kangen. Ubah dia selesai. Tidak bisa dimarahin. Kapok saya marahin. Saya marahin malah bilang I love you. Pusing kan. Dia rasa marah. Yang satunya lagi, cocok. Aku marahin dia tak marah. Jadi, ini hakikat. Harus kalian coba di rumah kalian. Hawa nafsu. Tiba-tiba mungkin kalau perempuan udah beda langsung. Kalau itu saudara, kalau diingatkan sama suami itu nurut. Saudara suami itu daripada nurut lagi nggak usah diingatkan biarinnya. Kalian tidak pernah jadi laki-laki selama ini. Cemberut ke seorang perempuan kayak pisau. Serba bingung mau ngapain. Dan yang jelas adalah kurang cantik. Itu tidak disadari. Sudah capek dan sebagainya. Dirusak dengan bodoh sekali. Habis bersorak yang habis banyak duit katanya. Yang cantik saja kalau cemburu jadi kurang cantik. Apalagi cantik ada pemahaman dia. Dan masuk dia itu kalau di rumah harus seperti itu. Sampai memang ini budaya ini. Kalau ada marah jangan kita marah. Kalau marah tentu ada. Kalau tidak nanti juga pernah ada dengan berselisih dengan istri situation. Jadi Al-Quran ada manajemen ribut tuh. Cara ribut suami istri kalau ribut kayak apa sih? Coba kalau kalian pernah tidak ribut, ada ribut suami istri berselisih namanya manusia. Istrimu bukan malaikat, suamimu bukan malaikat kan? Dan kamu sendiri bukan malaikat. Sampai, oh iya betul. Itu benar kasih nasihat. Oke, abang jangan tidur kan bisa wajar ya. Itu pun dengan cara yang lembut, istri nasihati suami ganti istri. Itu nasihat itu biasa. Cuman kadang ada orang kalau dinasihati itu subhanallah, ya itu tadi. Dinasihati suami 1 kalimat balas 10 kalimat. Atau sebaliknya istri ingetin suami langsung. Termasuk untuk anak itu kalau dinasihati lagi main handphone. Sudah main handphone, ini penting sih soalnya. Kalau dinasihati sama dia, jangan yang benar. Ini penting apa? Oh, bicara aja kan gampang. Makasih sabar. Gitu. Apa langsung ini penting. Begitu kan kalian? Tidak punya suami kamu? Yang punya suami itu loh. Kayak handphone diingatkan ini penting sama suami itu. Ini sudah. Kenapa setelah diingatkan langsung diingatkan sama suami ayah tadi ada anak yuk jangan main handphone. Oke sih. Termasuk ini membiasakan seperti itu indah. Itu pun nasihati. Kalau nasihat nggak bisa, terakhir di dalam Al-Quran adalah bagaimana manajemen berikut. Terakhir dalam Al-Quran itu berjuru nanti mawajib diam, ngediamin pasangan, diranjang. Ngediamin itu adalah cara jitu. Kenapa kalau diam supaya tidak saling tidak tidak bongkar, tidak ini terus diam. Tapi kediaman pun adalah bukan di meja makan, di lounge tempat tidur. Jadi kalau di meja makan masih ada masalah ngomong suami, bang makan lagi, ayo ini ada pasti nggak ada apa-apa. Sehingga anak tidak tahu kalau bapak ibunya lagi bermasalah. Coba ini kan manajemen, indah. Sebab kalau
kalau ditunjukkan ke anak benci. Gambarnya gini loh, kalau ayah nyaci ibu, gara-gara memang ibunya nggak bener, sang anak mendengar omongan ayah benci ke ibu, berarti tidak akan bisa bekti ke ibu, berarti tidak akan neraka. Atau ayahnya jahat dari dulu menjelek-jelekan ibu, padahal ibu nggak bahan, nggak jelek, maka dia beri anak marah sama ayah dan benci padahal nggak ada baiknya dua-duanya. Caci maki nggak berlaku, asli kan caci maki nggak berlaku. Kalau ada di rumah caci maki, dia ada iblis. Kalau dia suami yang pakai caci maki, iblis pakai kopiah. Kalau ternyata kalian, berarti iblis pakai kerudung. Nggak berlaku, dan harus dia iblis begini, dia nggak ada iblis di sini. Sampai di dalam rumah tangga, kalau terjadi percekcokan, juru nabi mawajib, cium tapi di luar biasa seperti apa? Anak nggak tahu. Kalau Umi sama Aminya itu lagi bermasalah, tinggal masuk kamar, kunci, saya diam sudah. Ibarat ranjang, suami tidur ada ke sini, istri tidur ada ke sebelah sini. Dia nggak pakai ngomong. Coba jujur, kira-kira bisa bertahan berapa menit? Mungkin setengah jam sudah. Yo, sudah nggak kuat. Gampang lewat bantal. Apa sih? Subhanallah. Mati kuatnya sudah pendidikan. Cuma kalau sudah mulut kotor nyaci, dia tersinggung nyaci terus. Ayo. Seperti siapa aja? Koran. Nggak ada di sini kan? Yakin? Alhamdulillah. Ini termasuk sederhana tapi tidak pernah diperhatikan. Ego orang sudah. Orang kedua yang nggak bisa dengar ceramah Buya ini, tadi pertama kan? Yang pertama adalah orang yang selalu menyalahkan orang lain, nggak mau koreksi. Itu bahaya. Yang kedua adalah nyerah dengan watak. Memang saya dari dulu begini, kalau kok ya sudah. Waduh. Kelem ngene ra, kelem ya wes. Ini repot, harusnya begitu sudah lah, pasti begitu perusahaan. Kalau ada begitu siapapun dia adalah penghancur. Apalagi menisbatkan kampungnya, kan saya dari Madura, saya dari Batak, saya dari Sunda. Satu suku di bawah. Yang jelek dia. Ini ada model orang nyerah dengan wataknya. Kalau ini watak kasar ada, tapi berubah di saat dia sadar. Saya tidak mau ambil contoh. Tidak ada orang punya watak sekeras Umar bin Khattab sebelum tersentuh hatinya. Jadi di Arab itu kalau punya anak perempuan itu malu, dan biasanya orang Arab itu adalah kebagian lama. Tiba-tiba pulang menemukan anaknya sudah mulai gede, 3-4 tahun sudah diajak ngomong. Dia sudah ngerti. Kaget Umar bin Khattab punya anak perempuan, malu dia. Dan dikenalkan oleh ibunya tentang ayahnya. Seorang anak bermilihat ayahnya itu mulai dekat senang sama Sayyidina Umar di bawah. Kenapa dan maksudnya di bonceng. Senang anak ini gak pernah diajak main sama ayahnya, diajak main sama ayahnya. Itu kalau ada maksud ngajak mainan, tapi ayahnya gali-gali. Ayahnya gali-gali. Setelah dalam begitu naik juga yang orang. Sang anak itu lihat jenggot kamu abahnya itu gak tega bisa abah jenggotmu apa bersihkan. Setelah sang anak selesai bersihkan jenggot, ketika sang anak langsung dimasukkan ke yang dipanggil hidup. Ayo, apakah ada orang saat ini sekejam dia? Tapi saya tidak bisa tersentuh hati menjadi orang sangat lembut. Makanya jangan ada menyerah dengan waktu. Itu hawa nafsu. Apalagi sekarang alasannya saya kena mental. Orang kena mental sama kena jerawat. Sudah kena koreng jangan diobati. Seperti orang punya mental tak pernah mau diobati. Kalau merasa punya mental berobat dong psikolog sana. Seperti orang gorengan ajib, jangan gorengan enak lagi diganggu. Ya, nggak ada orang begitu, bodoh aja. Gorengnya di mentalnya. Makanya kalau sudah kamu merasa punya mental, merasa kenapa? Gini termasuk kalau sudah emosi nggak stabil, jangan-jangan ada sesuatu mental lagi. Kalau mengenai mental berobat, jangan ada nyerah. Jangan nyuruh pasanganku sabar dengan kamu kena mental. Kena mental kalau dibiarkan jadi orang gila. Orang kena mental bukan orang gila, tapi semua yang punya mental hanya kadang-kadang berbeda-beda. Ini 0, ini 1, ini 2, ini 50. Ada macam-macam. Jadi ada macam-macam tingkat stresnya, tingkat permasalahan. Nah orang kalau sudah alasannya selalu memang saya begitu dari semuanya. Ini nggak bisa benar, nggak boleh menyerah dengan itu, harus ya. Oh, saya harus berubah. Ini bermasalah dengan kita. Saya punya watak keras. Nah, jangan menyerah. Sebab kalau menyerah dengan mentalnya ini, wataknya ini merusak rumah tangga. Sehingga yang ada adalah pasangan yang takut,
takut marah, kalau tidak ada konsepan. Melayani suami pun adalah terpaksa. Suami melayani istri terpaksa, tidak dengan keindahan. Sehingga tidak bercerai pun hanya karena telah jodohnya anak. Baik, ini gambarannya. Tolong rumahmu harus rumah indah, rumah bahagia, tidak ada mengangkat suara, tidak ada mencaci, tidak ada menolak, tidak ada membentak. Pastikan ayo dengan biasa kayak lembut. Baru nanti dilanjutkan, misalnya ada kesalahan dan sebagainya macam. Tapi ayo kita mengingatkan dengan lembut, khususnya ayo kembali turun ke anak. Di antaranya kalian harus mulai mendidik anak dengan benar, karena ini ada hubungannya dengan hasil. Kalau kalian lembut, di sini akan lembut. Kalau di sini tidak lembut, berarti karena tidak lembut sebelumnya. Apa itu? Mohon maaf, biasanya ibu-ibu ini, ya bapak juga, karena ada bapak saja sih. Kalau ngajari anaknya itu kadang nggak sabar. Nanti kamu tuh pada konsen matamu mana ini loh gitu. Ayo itu kan? Iya. Itu mematahkan mental sang anak, ibu soleha.